wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Dikasari dengan NIM 111230275 dari kelas TGE. Di sini saya akan mempresentasikan eh, PPT referat saya yang berjudul Analisis dan Mitigasi Tanah Longsor di Kabupaten Sukabumi berbasis GIS, Geologi, dan Pemodelan Kestabilan Lereng. Untuk pendahuluan, tanah longsor merupakan salah satu bencana geologi yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada wilayah perbukitan dan pegunungan. Kabupaten Sukabumi termasuk daerah dengan tingkat kerawanan longsor yang tinggi akibat curah hujan yang tinggi, kondisi geologi yang kompleks, dan perubahan penggunaan lahan. Longsor terjadi karena terganggunya kestabilan lereng yang dipengaruhi oleh faktor alami maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan kerawanan longsor dan analisis kestabilan lereng untuk mendukung upaya mitigasi bencana dan perencanaan wilayah yang lebih aman. Masuk ke lokasi penelitian, penelitian dilakukan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pada Kecamatan Geger Bitung, Desa Sekarwangi di Kecamatan Cibadak, serta wilayah perbukitan Sukabumi bagian utara. Kabupaten Sukabumi memiliki topografi yang didominasi perbukitan dan pegunungan dengan elevasi berkisar antara 0 sampai 3.017 meter di atas permukaan laut. Secara geologi, wilayah ini tersusun oleh berbagai jenis batuan seperti bereaksi vulkanik, batu pasir, napal, dan batu lempung yang berpengaruh terhadap kestabilan lereng. Nah, ini merupakan peta lokasi penelitian di Kabupaten Sukabumi. Masuk ke metode penelitian, metode yang digunakan meliputi analisis GIS, Wake of Evidence, logistik regression, serta simulasi kestabilan lereng menggunakan GeoStudio dan 3GRS. Analisis dilakukan terhadap parameter seperti kemilangan lereng, curah hujan, litologi, jenis tanah, penggunaan lahan, serta jarak terhadap sungai dan jalan. Selain itu, analisis kestabilan lereng mempertimbangkan parameter geoteknik seperti kohesi, sudut geser dalam, berat isi tanah, dan permeabilitas. Hasil analisis digunakan untuk menentukan tingkat kerawanan longsor dan mendukung upaya mitigasi bencana di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya itu geologi dan geomorfologi. Secara geologi, Sukabumi tersusun oleh batuan bereaksi vulkanik, lava, batu pasir, batu lempung, napal, dan tuf. Curah hujan yang tinggi menyebabkan batuan mengalami pelapukan intensif, sehingga terbentuk lapisan tanah lapuk yang tebal. Selain itu, keberadaan sesar dan rekahan batuan menciptakan bidang lemah yang mempermudah infiltrasi air dan menurunkan kestabilan lereng. Kondisi ini menjadikan faktor geologi sebagai salah satu pengontrol utama terjadinya longsor di Kabupaten Sukabumi. Nah, secara geomorfologi, Kabupaten Sukabumi memiliki bentuk lahan yang didominasi oleh pegunungan, perbukitan, lembah, dan daerah aliran sungai. Elevasi wilayah berkisar antara 0 sampai 3.017 mdpl dengan kemiringan lereng yang pada beberapa lokasi melebihi 45 derajat. Kondisi topografi yang curam, terutama di bagian utara, menyebabkan wilayah ini memiliki tingkat kerawanan longsor yang tinggi karena gaya gravitasi yang bekerja pada lereng semakin besar. Nah, masuk ke pemetaan kerawanan longsor. Pemetaan kerawanan longsor di Kabupaten Sukabumi dilakukan menggunakan sistem informasi geografis dengan metode Wake of Evidence dan logistik regression. Parameter yang digunakan meliputi kemiringan lereng, elevasi, jenis tanah, penggunaan lahan, litologi, curah hujan, jarak terhadap sungai dan jalan, serta indeks hidrologi seperti SPI dan TWI. Hasil pemetaan menunjukkan 3 tingkat kerawanan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk yang rendah, itu ditunjukkan oleh warna hijau, untuk yang sedang itu warna biru, dan yang tinggi itu warna merah. Nah, untuk zona kerawanan tinggi umumnya berada pada daerah berlereng curam, batuan lapuk, dan lahan terbuka. Sedangkan zona rendah terdapat pada daerah bervegetasi baik dan lereng landai. Peta yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar mitigasi bencana dan perencanaan tata ruang. Selain itu, pemanfaatan citra satelit dan data DEM membantu mempercepat proses identifikasi daerah rawan longsor. Nah, ini merupakan permodelan tingkat bahaya longsor di Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk mitigasinya dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Untuk mitigasi struktural itu ada pembangunan drainase lereng, yang kedua itu pembuatan dinding penahan tanah, yang ketiga penguatan lereng rawan longsor, dan yang keempat reboisasi untuk mengurangi erosi dan meningkatkan kestabilan tanah. Nah, untuk mitigasi non-struktural itu ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, yang kedua pemetaan daerah rawan longsor, yang ketiga penerapan sistem peringatan dini, yang keempat pengendalian tata ruang, dan yang terakhir pengenalan tanda-tanda awal longsor seperti retakan tanah dan pohon miring.
Untuk kesimpulan, yang pertama, Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat kerawanan longsor yang tinggi akibat kombinasi faktor geologi, geomorfologi, curah hujan, dan aktivitas manusia. Yang kedua, faktor utama penyebab longsor meliputi kemiringan lereng, batuan yang telah mengalami pelapukan, struktur geologi, curah hujan tinggi, dan perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, metode GIS, Weight of Evidence, Logistic Regression, serta analisis kestabilan lereng menggunakan geostudio dan VGRS efektif untuk mengidentifikasi zona rawan longsor. Yang keempat, sebagian besar kejadian longsor ditemukan pada daerah dengan lereng curam dan penggunaan lahan yang kurang sesuai. Dan yang terakhir, pemetaan kerawanan longsor dan pengelolaan tata ruang yang tepat menjadi langkah penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sukabumi. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.